Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Maulana. Di sini saya ingin membahas esai dari arsitektur dan organisasi komputer. Di sini saya langsung soal jawab aja ya. Yang pertama itu ada satu, perbedaan arsitektur komputer dan organisasi komputer. Jadi arsitektur komputer itu adalah konsep atau rancangan logis dari sebuah sistem komputer yang terlihat oleh programmer. Contohnya ada set instruksi, yang kedua ada tipe data, yang ketiga ada mode pengalamatan, yang keempat ada arsitektur ARM dan x86. Nah, kalau organisasi komputer, sini organisasi komputer itu adalah cara implementasi fisik dari arsitektur tersebut. Contohnya ada jumlah register, yang kedua teknologi memori, 3 jalur bus, 4 pipeline dan cache. Jadi mengapa keduanya penting? Penting karena arsitektur menentukan kemampuan dan kompatibilitas software. Yang kedua, organisasi menentukan kinerja, efisien, dan kecepatan. Jadi keduanya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dalam desain komputer modern. Pertanyaan kedua ada komponen utama komputer dan perannya. Jadi komponen utama komputer dan perannya itu ada CPU atau Central Processing Unit. Jadi CPU itu adalah otak komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data. Ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Lalu berfungsi sebagai yang pertama ada operasi aritmatika, yaitu misalnya tambah-tambahan, kurang-kurangan, kali-kalian atau bagi-bagian. Yang kedua ada operasi logika seperti AND, OR, NOT atau perbandingan. Sini ada register. Register ini adalah penyimpanan kecil dan sangat cepat di dalam CPU, digunakan untuk menyimpan data sementara, alamat instruksi, dan hasil perhitungan. Terus ada memori. Memori ini berfungsi untuk menyimpan program, terus menyimpan data yang sedang diproses. Contohnya RAM itu hanya sementara dan ROM itu tetap. Terus ada perangkat input atau output. Ini digunakan untuk interaksi dengan pengguna, yaitu input keyboard atau mouse, dan output monitor atau printer. Sini ada bus. Bus itu adalah jalur komunikasi antar komponen komputer, seperti data bus, address bus, lalu ada dan control bus. Jadi semua komponen ini bekerja sama untuk menjalankan instruksi secara efisien. Lalu sini nomor 3, soal yang ketiga, siklus eksekusi instruksi CPU. Jadi proses kerja CPU ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu yang pertama ada fetch. Ini CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan alamat yang disimpan di program counter. Yang kedua decode. Decode ini instruksi diterjemahkan oleh control unit untuk mengetahui operasi apa yang akan dilakukan sama data mana yang akan digunakan. Yang ketiga execute. Execute ini instruksi dijalankan oleh ALU atau unit lain, lalu hasilnya disimpan kembali ke register atau ke memori. Jadi siklus ini berlangsung berulang-ulang dengan sangat cepat, hingga miliaran kali per detik. Ini ada soal yang keempat, yaitu contoh penerapan di dunia modern. Jadi di dunia modernnya itu arsitektur ARM ada digunakan pada smartphone atau handphone dan tablet, dan juga hemat daya.
dan ini cocok untuk perangkat mobile. Arsitektur x86 ini digunakan pada PC dan laptop. Performanya bisa tinggi dan kompatibel dengan banyak software. Ini ada sistem tertanam. Contohnya mesin cuci buat cuci baju tuh. Yang kedua ada AC, pendingin, dan sistem kendaraan. Menggunakan komputer sederhana dengan fungsi khusus. Dan di sini ada perangkat mobile dan PC. Jadi ada smartphone fokus pada efisiensi daya, dan PC fokus pada performa dan multitasking. Jadi ini menunjukkan bagaimana arsitektur dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Soal yang kelima, ilustrasi atau diagram pendukung ilustrasi atau diagram pendukung. Jadi ini ilustrasinya misalnya diagram CPU. Diagram CPU menampilkan ALU, control unit, dan register. Terus diagram fetch, decode, dan execute. Jadi alurnya tuh misalnya memori ke CPU, terus ke ALU, terus ke register, terus ke memori. Di sini ada diagram struktur memori. Di sini ada register, itu paling cepat, ada cache, RAM, dan storage maupun HDD ataupun SSD. Jadi visualisasi ini membantu memahami alur kerja komputer secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya di sini yang pertama, arsitektur komputer menjelaskan apa yang bisa dilakukan komputer. Yang kedua, organisasi komputer menjelaskan bagaimana komputer bekerja. Yang ketiga, CPU dan komponennya bekerja melalui siklus instruksi. Yang keempat, penerapan nyata terlihat pada ARM, x86, sistem tertanam, dan perangkat modern. Sekian penjelasan atau penjawaban soal esai dari saya. Terima kasih.